Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1381. Sang Cao melompat keluar dan terbang keluar, berdiri di tengah tanah datar. Sang yang keras kepala melirik Little Grass dan berkata dalam hatinya, "Rumput kecil, terakhir kali kamu dan Sang Hong bekerja sama untuk menjebakku, aku akan melupakannya dan menganggapmu buta. Lagi pula, aku benar-benar tidak setampan Sang Hong. Kali ini, saya akan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya saya dan memberitahu Anda bahwa tampan itu tidak berguna." Kepala jurumudi kultus api Zoroastrian memandang Sang Stubben dan tersenyum. "Tidak buruk, kamu memiliki keberanian. Saya harap kekuatanmu akan sebaik keberanianmu." Setelah mengatakan itu, kepala jurumudi kultus api Zoroaster berkata kepada seorang pria di belakangnya, "Cao Xiong, pergilah." Ya. Pria itu, Cao Xiong, melompat, membalik dan terbang keluar, berdiri beberapa meter di depan tubuh Sang Stubben. Kepala jurumudi itu berkata, "Cao Xiong ini, di Zoroastrian Fire Sect saya, di antara semua jenius pertengahan puncak, hanya menduduki peringkat kelima. Itu siapa? Berhati-hatilah." Setelah mengatakan itu, tatapan Cao Xiong menjadi dingin, seolah-olah dia telah menerima perintah untuk membunuh Sang Cao. Sang Stubben mendengus dan membunuh pihak lain juga. Swoosh! Serangkaian bayangan pedang Cao Xiong melintas, seolah-olah dia memiliki langkah tubuh seperti hantu. Alis Sang Gou berkerut, kekuatan Cao Xiong ini di luar imajinasinya. Sang dengan keras kepala berteriak, "Sumber 10.000 hukum." Pada saat itu, Cao Xiong tiba-tiba mengubah bayangan pedangnya dan beralih ke pertarungan lain. Pedang Sang Cao tiba-tiba terlepas dari tangannya. Sang Cao bodoh, Cao Xiong ini terlalu kuat, bahkan jika dia mengeluarkan jurus pedang terkuatnya, sumber 10.000 hukum, dia masih tak terkalahkan. Bang! Detik berikutnya, seluruh tubuh Sang Cao terbang keluar. Semua orang berpikir bahwa pertarungan telah berakhir, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Cao Xiong tidak berhenti. Melihat bahwa Sang Niu kalah, dia tetap terbunuh. Cao Xiong menodongkan pedang ke paha Sang Niu. Teriak Sang Cao, darah mengalir seperti mata air. Cao Xiong itu baru saja berhenti. Sang Mo meraung, "Liu Eyet, apa maksudmu? Mengapa orang-orangku sudah kalah, tetapi orang-orangmu masih tidak mau berhenti dan harus melumpuhkan kakinya?" Sang Jian juga merasa marah saat ini. Tentu saja, meskipun Tang Zichen sama sekali tidak emosional dan keras kepala, di sisi organisasi jiwa kesepian, Tang Zichen juga merasa marah atas tindakan kultus api Zoroastrian, yang tidak menempatkan organisasi jiwa kesepian di matanya. Kepala pemimpin Zoroastrianisme tersenyum, "Semuanya, jangan terlalu gugup, pedang tidak memiliki mata, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Pedang tidak memiliki mata. Apakah ini tanpa mata?" Sang Mo sangat marah. Sang Mo memegang kakinya dan berteriak, kakinya, yang sudah tidak berguna, bahkan jika disembuhkan di masa depan itu masih tidak dapat dibandingkan dengan aslinya, singkatnya itu pasti akan berpengaruh. Kepala kultus api Zoroastrian mendengus, Apakah Anda akan melawan saya karena ini? Ini sudah menjadi kasus orang-orang Anda tidak berguna dan tidak terampil seperti orang lain, tidak buruk jika Anda tidak membunuhnya, apalagi yang kamu mau." Sang Mo tersipu merah. Sang Jian sibuk menasihati, "Saudaraku tidak pantas marah, matikan apinya dulu." Hahaha. Liu Aibaling Zoroastrian tertawa keras dan berkata, "Selanjutnya Kang Ping, kamu benar, Kang Ping milikku ini, di semua puncak tengah Zoroastrianku, hanya sedikit lebih kuat dari Cao Xiong, kalian harus melakukannya hati-hati. Oh, game selanjutnya, masih akan ada pedang tanpa mata. Tentu saja, kalian bisa menyerah." Sang Mo memandangi beberapa orang di belakangnya, dan hendak memanggil Tang Zichen keluar ketika dia berkata, "Aku akan melakukannya."
Setelah mengatakan itu, Xiao Chao terbang keluar dan dengan gagah berani menghunus pedangnya. Kang Ping di sisi lain itu hehehe tersenyum cantik, tidak jelek, ayo, biarkan saudara mencium satu. Bajingan. Xiao Chao Ton menghunus pedangnya dan membunuh. Beberapa detik kemudian, Little Grass tiba-tiba ditampar pantatnya. Rumput kecil menjerit, Kang Ping ini kuat, jauh lebih kuat dari Chao Xiong barusan. Hahaha, gadis cantik, pantatmu cukup lentur, rasanya enak oh. Kata Kang Ping itu dengan senyum murahan di wajahnya. Kamu, rumput kecil sangat marah. Pada saat ini, Tang Zichen juga sangat marah untuk beberapa alasan. Saat rumput kecil dianiaya dan dipukul oleh orang itu, Tang Zichen sangat panas di dalam dan memiliki keinginan untuk membunuh orang itu. Mati. Tang Zichen menatap Kang Ping itu, dalam hati Tang Zichen harus membunuhnya. Pada saat itu, rumput kecil ditampar lagi oleh Kang Ping itu, tentu saja di pantat. Hahaha. Kelompok Zoroastrian tertawa. Little Grace marah dan geram, tetapi tidak perlu dikatakan bahwa kekuatan pihak lain sudah begitu kuat sehingga di tengah turnamen, mereka semua masih akan dipukul, dan sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Di sisi Lonely Soul Organization ini, semua orang merasa kecewa, terutama Sang Mo dan Sang Jian. Baru saja Sang Chao dilumpuhkan oleh pihak lain, dan sekarang rumput kecil juga dianiaya oleh pihak lain, menerima 2 pukulan berturut-turut, sungguh penghinaan bagi Lonely Soul Organization. Aku akan membunuhmu. Rumput kecil sangat marah, dia tidak pernah disentuh pria sejak dia lahir, tapi sekarang dia dipukul, dia sangat marah, dan rumput kecil berpikir bahwa Tang Zichen sedang menonton tepat di sebelahnya, dia bahkan lebih tertekan di dalam, dia sepertinya takut diperhatikan oleh Tang Zichen atau semacamnya. Sang Mo berteriak, rumput kecil kembalilah. Chao kecil tidak terburu-buru lagi, Sang Mo menyuruhnya kembali karena suatu alasan, karena Chao kecil sama sekali bukan lawan dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Little Grace berjalan kembali dalam depresi. Ketua kultus api Zoroastrian berkata, Sang Mo, bagaimana kabarmu? Kejeniusan Zoroastrianku baik-baik saja, dan Chao Xiong dan Kang Ping, yang baru saja bergerak, bukanlah jenius terkuat Zoroastrian. Sayangnya, bahkan jika mereka bukan jenius terkuat, mereka mampu menghabisi orang-orang Anda. Saya benar-benar tidak tahu nyali seperti apa yang dimiliki organisasi jiwa kesepian Anda untuk membuat aliansi dengan kami. Liu Ai Baling dari The Razor Fire Cult, sepertinya dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Sang Mo kembali ke Tang Zichen dan berkata, kamu ikut. Ya. Tang Zichen melompat dan terbang keluar. Kepala sekolah Zoroastrian berbalik dan bertanya, yang ini, siapa di antara kalian yang mau melanjutkan? Yang tadi, Kang Ping, berkata ini lebih baik untukku. Oke. Setelah mengatakan itu, Kang Ping terbang keluar dan berdiri beberapa meter di depan Tang Zichen. Tatapan Tang Zichen dingin, memegang pedang di tangannya, tidak menariknya keluar dan menatap Kang Ping. Kang Ping itu terkekeh, aku juga tertarik pada pria oh. Setelah mengatakan itu, Kang Ping juga menjilat lidahnya pada Tang Zichen dengan jijik. Orang-orang di pihak Zoroastrian tertawa, akan menyenangkan jika Kang Ping juga memukul dan menggoda Tang Zichen, jadi mereka semua menantikannya. Lakukan. Sebelum kata-kata itu selesai, Kang Ping menyentuh pantat Tang Zichen. Hus. Tang Zichen menghunus pedangnya, dan hanya kilatan petir yang tersisa terlalu cepat. Tangan Kang Ping hanya menjangkau kurang dari 1 meter, dan tiba-tiba, gerakannya terhenti di sana, seluruh tubuhnya tidak bergerak. Kang Ping, bagaimana kabarmu? Salah satu penganut Zoroastrian bertanya. Pada saat itu, tubuh Kan Pei mulai retak dari atas kepalanya. Wow,
Tubuh Kang Ping yang terbelah dua, masing-masing jatuh ke satu sisi, dan organ dalamnya meluncur ke tanah. Tertegun, tertegun. Semua orang di kultus api Zoroastrian tertegun di sana. Tentu saja, di pihak Lonely Soul Organization, semua orang juga bodoh. Karena, semua orang tidak menyangka Tang Zichen begitu kuat, lagi pula ini adalah pertama kalinya Tang Zichen menunjukkan kekuatannya di depan Lonely Soul Organization, dan bahkan rumput kecil itu adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan Tang Zichen. Astaga, begitu kuat, sehingga Kang Ping tidak terkalahkan, dan dia mencoba menganiaya Tang Zichen seperti rumput kecil, dan bahkan menyentuh pantat Tang Zichen dengan ringan. Akibatnya, Tang Zichen mengayunkan pedangnya dan membelahnya menjadi dua bagian di kedipan mata. Adegan itu tertegun beberapa saat sebelum Honcho kepala Zoroastrian itu meraung, "Beraninya kau membunuh seseorang dari sekte Zoroastrianku." Tang Zichen mendengus, "Kekuatannya terlalu buruk, kamu pantas mendapatkannya." "Anda," Sang Mo sibuk berkata, "Liu Aibaling, jangan marah dulu, seperti yang kamu lihat orang-orangku terlalu kuat, sedangkan orang-orangmu terlalu lemah, dan mereka juga periang, itulah kuncinya jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kematian, ya." "Bagus, bagus." Liu menatap tatapan dingin dan meraung ke salah satu pria di belakangnya, "Zhang Bajin, berikan padaku, kamu tahu apa yang harus dilakukan." "Ya." Pria bernama Zhang Baiqin itu menggigit giginya dan terbang keluar. Zhang Baiqin ini adalah jenius terkuat di kelasnya di pihak Zoroastrian. Liu marah, jadi dia membiarkan Zhang Baiqin mengambil tindakan hanya dengan satu tujuan, untuk membunuh Tang Zichen, dan kemudian dia juga bisa mengatakan bahwa kekuatannya terlalu buruk. Zhang Baiqin menatap Tang Zichen dan berkata, "Keterampilan bela diri itu bagus, biarkan aku belajar darimu." Tang Zichen berkata, "Saya khawatir Anda tidak bisa mempelajarinya." "Sombong." Zhang Baiqin mendengus, tampaknya penuh percaya diri. Tang Zichen menatap kepala sekte Zoroastrian dan berkata, "Pedangnya tidak bermata, aku takut menyakiti orang-orangmu lagi, jadi biarkan semua orang jenius dari sekte Zoroastrianmu berkumpul untuk menghindari kematian lagi." "Kamu," kepala jurumudi kultus api Zoroastrian sangat marah pada kesombongan Tang Zichen. Zhang Bajin dia semua berpikir itu sudah cukup, tetapi dia tidak berharap Tang Zichen mengatakan semuanya. Apakah ini keinginan kematian? Bahwa Zhang Baiqin juga sangat marah, reputasinya dalam Zoroastrianisme sangat hebat karena dia sangat berbakat, tetapi dia tidak menyangka akan dipermalukan di sini hari ini. Zhang Baiqin meraung, "Tidak perlu, aku cukup sendirian." Sebelum Zhang Baiqin dapat menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan sakit di tenggorokannya dan ujung pedang menusuk tenggorokannya. Itu adalah Tang Zichen. Zhang Baiqin bodoh, ini terlalu memalukan. Tang Zichen mendengus, "Bicaralah, bicaralah, kamu sudah cukup sendirian, bukan?" Aku, kalimatnya. Pedang Tang Zichen menusuk ke tenggorokannya selama setengah menit. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya? "Aku akan pergi." Semua orang di sisi Lonely Soul Organization ini tercengang, seolah-olah mereka berkenalan kembali dengan Tang Zichen. Ya ampun, Yang Mulia Sang Hong ini juga terlalu mesum, ya Tuhan, sungguh mengejutkan. Rumput kecil menatap Tang Zichen, posturnya begitu tampan dan gagah. Merasa tampan, dia baru mengetahui hari ini bahwa kepala banteng yang diberi kode nama, sebenarnya sangat kuat. Dia dulu berpikir bahwa dia juga kuat, tetapi hari ini dia menyadari bahwa dibandingkan untuk Bullhead itu jauh dari itu. Saat ini, bahkan Sang Chao tidak mengatakan apa-apa, meskipun mulutnya tidak mengakuinya, tetapi di dalam sepertinya dia akan menyembah. Tentu saja, kepala jurumudi dari kultus api Zoroastrian juga berkeringat karena syok. Setelah ragu sejenak, Liu Aibaling berkata, "Kalian semua keluar dan bunuh dia." Ya. Tiba-tiba,
lebih dari selusin jenius dari kultus api Zoroastrian terbang pada saat yang sama, termasuk beberapa kenaikan puncak pertengahan dan kenaikan puncak awal. Tang Zichen sendirian, berhadapan dengan lebih dari selusin orang di sisi lain. Tang Zichen menatap Liu Aibaling dan berkata, penolakan puncak yang terlambat di belakangmu, kamu juga bisa mengajaknya. Kamu. Kepala sekolah kultus api Zoroastrian sangat marah. Sang Jian sibuk berkata, Sang Hong, jangan membuat omong kosong. Tang Zichen mendengus. Bunuh. Lebih dari selusin orang dari sisi lain datang untuk membunuh sekaligus. Swoosh. Tang Zichen membuka live blood hidden, lagi pula, pihak lain sedang mengepung. Tang Zichen percaya diri, tapi tetap saja, Tang Zichen masih menginginkan solusi cepat. Tang Zichen membuka live blood hidden saat ini, bahkan jika pihak lain sedang bangun akhir puncak-puncak, Tang Zichen tidak takut. Dalam sedetik, Tang Zichen mengambil 7 atau 8 dari penyangkalan puncak awal lawan, menjatuhkan yang awal ini terlebih dahulu sebelum berurusan dengan penyangkalan pertengahan puncak itu. Cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Klik 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 klik. Ketika pedang Tang Zichen keluar, semua pedang di tangan 4 atau 5 orang terkuat lainnya di puncak Deng patah. Karena teknik pedang Tang Zichen tidak lagi hanya brilian, sampai pada titik di mana mereka tidak dapat membedakan posisi mereka sama sekali, teknik pedang Tang Zichen menggabungkan rasa ruang, hanya ini, seluruh benua, saya khawatir tidak ada yang kedua. Orang, dalam hal pencapaian pedang, Tang Zichen bahkan melampaui Guixu. Tang Zichen hanya sedikit dari alam. Saat ini, kami semua berada di puncak Deng yang sama, upaya bersama lagi tidak akan berguna bagi Tang Zichen, lonjakan. Inilah alasan mengapa Tang Zichen berani membiarkan kenaikan puncak Zoroastrian yang terlambat itu berjalan bersama. Satu pedang untuk tidur abadi. Langkah Tang Zichen keluar, dan tiba-tiba pihak lawan, puncak pertengahan puncak itu, merasakan kilatan bayangan di depan mata mereka tidak dapat mengelak atau melawan, mereka hanya merasakan sakit di mata mereka. Darah berkobar keluar dari mata mereka. Mereka semua jatuh ke tanah. Mata mereka semua dibutakan oleh pedang Tang Zichen. Saat mereka jatuh ke tanah, pedang di tangan Tang Zichen terlempar ke sarungnya dengan ledakan keras. Kemenangan itu begitu sempurna. Mataku. Mataku buta. Dia menusuk mata kita. Beberapa kekuatan Mid Deng Feng pihak lawan berguling-guling di tanah, menutupi area mata dengan darah di seluruh wajah mereka, termasuk yang disebut Cao Xiong sebelumnya. Kepala sekolah dari Rim Virecul, seluruh tubuhnya tetap di sana, dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Tang Zichen baru saja berani mengatakan bahwa dia akan membiarkan orang-orang yang menyangkal puncak di sampingnya datang, jadi dia benar-benar cukup kuat untuk bersaing dengan yang terlambat menyangkal puncak. Pengejekan api Liu menatap Tang Zichen, tiba-tiba merasa bahwa orang ini sangat menakutkan. Saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukan itu, tetapi saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukannya, jadi saya akan dapat melakukannya. Liu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kungfu yang bagus, saya yakin, terakhir kali Zoroastrianisme saya kehilangan begitu banyak di kota kekaisaran, Andalah yang melakukannya. Tang Zichen tidak menyangkalnya dan mengangguk, tentu saja. Sekarang apakah kamu menginginkan aliansi? Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, tidak ada aliansi hari ini, kamu tidak akan diberi kesempatan lagi untuk bersekutu denganku di masa depan. Petik 2. Hahaha, sangat sombong, tetapi kamu memiliki modal yang sombong. Dengan kekuatanmu ini, aku akan mewakili kultus api Zoroastrian dan membuat aliansi denganmu hari ini. Liu Aibaling merasa tidak berdaya di dalam orang-orangnya, yang telah terluka seperti ini oleh Tang Zichen. Namun dia masih harus memilih aliansi, karena dia sepertinya tidak meragukan kata-kata kasar Tang Zichen.
Organisasi Jiwa Kesepian dan Kultus Api Zoroastrian secara resmi membuat aliansi. Kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian bahwa tidak akan ada lagi konflik setidaknya selama 100 tahun, dan bahwa kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menangani Yuan. Baiklah, sekarang aliansi telah dibuat, saatnya bagi kita untuk membahas langkah selanjutnya masing-masing, kata Zoroastrian Liu Aibaling. Apa yang Anda sarankan Zoroastrian? Oh, sejujurnya, Zoroastrianisme kami baru-baru ini berencana untuk membangun sebuah kerajaan, jadi saya harap Anda, Lonely Soul Organization, juga akan membangun sebuah kerajaan bersama, dan kami akan membagi dunia 3 cara dengan Yuan Clan. Perpisahan 3 arah dengan Yuan. Benar, menggulingkan klan Yuan tidak semudah itu. Sebagai gantinya, kita mungkin juga membagi wilayah kerajaan bela diri besar dan mendirikan kerajaan baru. Bersama-sama kita pasti dapat membagi dunia dengan klan Yuan menjadi 3 bagian. Tentu saja, masalah ini, jika Lonely Soul Organization tidak melakukannya bersama-sama, akan sulit bagi kami Zoroastrian untuk berhasil. Kami hanya dapat berhasil jika kami melakukannya bersama-sama. Sang Mo bertanya, bagaimana rencanamu untuk membagi wilayah dengan Yuan? Hehe, tentu saja itu adalah pengambilalihan paksa. Great Martial Empire, total lebih dari 300 kota. Zoroastrianisme saya siap untuk mengambil lebih dari 100 kota di sekitar kita dan dengan paksa menduduki mereka sebagai miliknya. Anda, Lonely Soul Organization, juga dapat mengambil lebih dari 100 kota di sekitar pangkalan Anda untuk diri Anda sendiri. Sehingga kami, Kultus Api Zoroastrian, Kekaisaran Bela Diri Besar, dan Organisasi Jiwa Kesepian, hampir akan membagi dunia secara merata. Kekaisaran Bela Diri Agung tidak akan mentolerir pembagian teritorial. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak mentolerirnya? Sekarang Kaisar Yuan Penny berusia 220 tahun, hari besarnya tinggal beberapa tahun lagi. Hari besarnya adalah hari kita berpisah. Saya berharap organisasi Jiwa Kesepianmu siap. Tapi bagaimana jika Yuan Penny melangkah ke tahap ketiga kembali ke kehampaan? Hahaha, mudik 3. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang melangkah ke tahap ketiga kembali ke kehampaan. Apakah Anda percaya bahwa Yuan Penny akan menjadi orang pertama yang melangkah ke tahap ketiga kembali ke kehampaan dalam 1000 tahun ini? Petik 2. Yah, izinkan aku untuk kembali dan memikirkannya. Saya harap tidak terlalu lama untuk membalas kami. Selamat tinggal. Zoroastrian pergi. Orang-orang dari grup Lonely Soul juga pergi. Kakek, menurutku nasihat Zoroastrianisme itu bagus. Jangan mencoba menelan singa dalam satu gigitan dulu, dirikan negara kecil dulu, dan ketika kamu akhirnya memiliki kekuatan, lalu telan Yuan atau bahkan Zoroastrianisme. Tapi, tujuan kita adalah untuk menggulingkan Yuan dan kemudian kembali ke kerajaan bela diri besar, bukan untuk membangun kembali sebuah kerajaan. Kerajaan bela diri besar, bagaimanapun, didirikan oleh nenek moyang kita saat itu, kata Sang Jian. Kakek, kerajaan bela diri agung sudah bermusuhan dengan kita, bahkan jika kita menggulingkan klan Yuan dan kembali ke kerajaan bela diri agung, apa gunanya? Menurutku lebih baik mendirikan negara baru terlepas dari apakah itu terpecah atau tidak. Petik 2. Tapi, satu-satunya keluarga yang berpotensi di Lonely Soul Organization saat ini adalah klan Sang, hanya klan kita. Bahkan jika kita mendirikan kerajaan baru, kita tidak akan dapat mewarisinya selama beberapa generasi. Pasti ada beberapa klan wakil nasional yang sama kuatnya untuk dapat mempertahankan sebuah kerajaan. Tang Zichen berkata, kalau begitu pergi dan seret Kekaisaran Bela Diri Besar, beberapa wakil negara lainnya, atau masuk lebih dalam ke aliansi dengan Zoroastrian. Aku harus kembali dan mendiskusikan ini dengan kakek buyutmu sebelum memutuskan. Tang Zichen juga berhenti berbicara omong kosong dan kembali ke Lonely Soul Organization.
Saya tidak tahu apakah kakek Tai telah melangkah ke tahap kedua kembali ke kehampaan. Saat ini, kakek buyut Tang Zichen masih mengasingkan diri, dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama setengah tahun ini, Tang Zichen akan melakukan perjalanan ke Gunung Tianmang setiap bulan, tetapi sayangnya, Tang Zichen tidak pernah menemukan rumput roh ketiga lagi. Tang Zichen kecewa, tapi bisa dimengerti. Hal semacam ini, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkannya dalam 1000 tahun. Untuk Tang Zichen sudah mengambilnya 2 kali. Mungkin, sudah 1000 tahun sebelum seseorang mengambilnya lagi. Tang Zichen masih satu niat lagi untuk melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya. Setengah tahun kemudian, kakek buyut Tang Zichen akhirnya meninggalkan gerbang. Hahaha, hahaha, kakek buyut Tang Zichen tertawa. Selamat kepada ayah karena telah melangkah ke tahap kedua Return to Void. Sang Jian dan Sang Mo, keduanya, panik dan membungkuk. Ya, kakek buyut Tang Zichen, melangkah ke tahap kedua kembali ke kehampaan. Saat ini, di rumah Tang Zichen. Tang Zichen tiba-tiba memahami arti dari tahap kenaikan ke-10 akhir. Tang Zichen sangat gembira, dia akhirnya akan melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen telah sepenuhnya melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. Haha, kenaikan puncak terlambat, aku di sini. Tang Zichen tersenyum. Tang Zichen baru berusia 63 tahun dan telah melangkah ke kenaikan puncak akhir, dan melihat seluruh sejarah kerajaan bela diri besar, seseorang mungkin tidak dapat menemukan 10 kenaikan puncak akhir yang begitu mudah. Yang mulia Sang Hong, kakek buyutmu telah memintamu untuk pergi ke sana. Apakah kakek Taejo sudah keluar dari gerbang? Ya. Tang Zichen berjalan keluar rumah dan melihat lelaki tua Chen Xiang di luar. Tang Zichen segera bergegas ke tempat retret kakek buyut. Temui kakek buyut. Tang Zichen memberi hormat. Ketika Tang Zichen tiba, Sang Stubben ada di sana, juga Sang Mo dan Sang Jian. Tang Zichen tahu dengan melihat penampilan sigap kakek bahwa kakek pasti telah melangkah ke fase kedua kembali ke kehampaan. Selamat kepada kakek Tai, melangkah ke tahap kedua pengembalian Void. Tang Zichen memberi selamat. Hahaha, Sang Hong, aku bisa melangkah ke tahap kedua pengembalian Void semua karena penganugerahanmu. Jika bukan karena rumput roh yang kau berikan padaku, aku khawatir aku tidak akan bisa melangkah ke tahap kedua pengembalian Void, kata Sang Yao sambil tertawa. Pada saat ini, sang keras kepala tetapi tampaknya sedikit tersesat, kakek melangkah ke tahap kedua dari Returned Void, yang menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk meneruskannya. Sang Yao melihat wajah keras kepala sang yang hilang, sedikit tidak senang mendengus. Sang keras kepala, aku melangkah ke tahap kedua Returning Void, mengapa kamu terlihat tidak bahagia? Apakah menurutmu kesempatan untuk meneruskan sudah hilang? Kakek, aku tidak bermaksud begitu. Sang keras sibuk dengan menyesatkan. Sang keras kepala, kamu telah mengecewakanku. Kamu keluar. Kakek buyut, aku keluar. Detik berikutnya, Sang Stubben diledakkan oleh kakek Tai, dan dia masih membantah itu konyol. Sang Yao memandang Tang Zichen dan berkata, Sang Hong, meskipun saya melangkah ke tahap kedua kembali ke Void, tetapi itu hanya berarti saya telah meningkatkan rentang hidup saya selama 20 tahun, setelah 20 tahun, saya masih menginginkan yang besar membatasi. Tang Zichen menghela nafas, kakek buyut, mengapa begitu sulit untuk melangkah ke tahap kedua kembali ke kehampaan, tetapi itu hanya menambah umurku 20 tahun. Imbalan ini benar-benar tidak sebanding dengan hadiahnya. Oh, Sang Hong, kamu harus ingat bahwa semakin cepat kamu memanjat alam, semakin besar kesempatan kamu untuk mencapai Returned Void tahap 3 atau bahkan tahap 4 di masa depan.
Kakek buyutmu, aku baru saja melangkah ke Returned Void Stage 1 pada usia 150, meskipun di seluruh dunia ini belum terlambat dan masih dianggap cukup maju, tetapi dalam hal bela diri Dao itu di sisi terlambat, sekarang di tahap akhir kenaikan puncak. Ya, baru saja melangkah ke almarhum Deng Feng, kata Tang Zichen. Sang Mo dan Sang Jian, yang hanya bisa fokus pada Tang Zichen, terkejut saat mengetahui bahwa Tang Zichen entah bagaimana telah melangkah ke tahap akhir penolakan puncak. Ya Tuhan, Sang Hong, kamu, bagaimana kamu tiba-tiba mencapai puncak terakhir? Sang Mo tidak percaya. Hehe, Tang Zichen hanya tersenyum. Kakek bertanya, Sang Hong, berapa umurmu? Kembali ke kakek, saya 63, tidak, sebentar lagi saya akan 64. Tes 64 mencapai puncak terakhir, Sang Hong, kamu adalah salah satu dari 3 orang paling berbakat di klan Sang saya, ribuan tahun. Siapa 2 lainnya? Yang pertama adalah merek dagang dari guru utama keluarga kami, yang mendirikan Kekaisaran Bela Diri Agung. Merek dagang. Tang Zichen hampir tertawa di dalam. Yang kedua, adalah 1500 tahun yang lalu, klan Sang kami, seorang wanita bernama Sang Jun, menurut sejarah, hanya kalian bertiga yang dapat melangkah ke puncak akhir sebelum usia 64 tahun. Sang Hong, saya memiliki kepercayaan penuh pada Anda, dan saya berharap di masa depan Anda dapat melampaui leluhur master merek dagang, serta leluhur Sang Jun. Oh, kakek, leluhur master merek dagang dan leluhur keras kepala Sang, level apa yang akhirnya mereka capai? Tanya Tang Zichen. Kembali ke tahap keempat dari kekosongan, dia hidup sampai dia berusia lebih dari 260 tahun sebelum meninggal pada usianya yang luar biasa. Ini hanya pengembalian kekosongan tahap keempat. Tang Zichen sedikit kecewa, apakah ini berarti Tang Zichen akan kembali ke tahap keempat kekosongan di masa depan? Oh, melihat seluruh dunia, selama berabad-abad, mereka yang dapat mencapai tahap keempat dari pengembalian Void sangat sedikit, dan hanya satu yang dapat muncul dalam 1000 tahun. Tang Zichen bertanya, bagaimana dengan Returning Void Stage 5? Aku tidak tahu, menurut catatan sejarah Returning Void Stage 5, seseorang mencapainya 10.000 tahun yang lalu, namun informasi spesifiknya telah hilang. Tahap kelima Returning Void ini bukan lagi sesuatu yang biasa orang bisa mencapainya. Bagaimana setelah tahap Returned Void? Aku tidak tahu, tidak ada yang tahu apakah ada level alam yang lebih kuat setelah Returned Void Stage 5, lagi pula, seseorang baru mencapainya 10.000 tahun yang lalu, informasi itu telah lama hilang, tidak ada yang tahu sama sekali. Semua, mungkin masih ada Returned Void Stage 6, mungkin masih ada Returned Void Stage 7, siapa tahu, level ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita impikan. Di seluruh dunia kita, yang tertinggi hanya ada di level ini dari 4 atau 5 tahap ini mungkin ras manusia. Tang Zichen berkata dalam hati, saya harus melampaui Returning Void tahap 5, saya tidak peduli apakah itu pembatasan ras, saya harus tahu apakah ada Returning Void tahap 6 setelah tahap 5 atau alam bela diri lain yang lebih tinggi. Tang Zichen dipenuhi dengan semangat juang di dalam. Sang Hong, ketika saya membatasi diri dalam 20 tahun, saya akan memilih Anda untuk meneruskan, kata Sang Yao. Mendengar ini, Sang Mo dan Sang Jian tertegun. Kakek ini, oh, aku sudah memutuskan, baiklah, aku harus keluar jalan-jalan. Pergi dan temui Kaisar Tua Klan Yuan, dan beritahu dunia bahwa aku, Sang Yao, telah melangkah ke tahap kedua pengembalian ke Void. Sang Yao berdiri. Tang Zichen tahu bahwa kakek akan berpura-pura untuk membandingkan, tetapi juga, sulit untuk melangkah ke fase kedua pengembalian Void. Bagaimana saya bisa memenuhi pembayaran itu jika saya tidak keluar untuk berpura-pura membandingkan?
Pada saat ini, Sang Yao berkata, Sang Hong, ayo pergi, kamu juga ikut denganku. Kakek ini, aku akan membawamu ke kota kekaisaran, bertemu dengan beberapa teman lama, dan juga membiarkanmu memperluas wawasanmu. Oke, terima kasih kakek Tai. Ayo pergi. Sang Yao membawa Tang Zichen bersamanya dan terbang melalui sebuah lubang. Sang Mo dan Sang Jian menyaksikan dengan iri, betapa mereka berharap bisa membuat mereka kagum. Lagi pula, di seluruh kekaisaran bela diri besar, hanya 2 orang yang melangkah ke tahap kedua kembali ke Void yang saat ini masih hidup, salah satunya adalah Kaisar Yuan Penny dari klan Yuan, dan kemudian ada Sang Yao. Siapa yang berani memprovokasi Sang Yao dengan tamasya ini? Luar biasa, tapi sayangnya, hanya Tang Zichen yang bisa menikmati makanan yang luar biasa ini. Sang Mo menggerutu, ayah terlalu bias, kita adalah putranya, dia tidak membawa kita ke sana tetapi Sang Hong melakukannya, bukankah putranya memiliki kerabat Xuan Sun? Sang Jian tersenyum, kakak jangan mengeluh, ayah kami dapat melangkah ke tahap kedua dari Returning Void semua karena Sang Hong membantunya. Sang Hong mengambil rumput roh yang luar biasa dari suatu tempat dan menawarkannya kepada ayah kami, dan ayah kami dapat melangkah ke tahap kedua dari Returning Void. Rumput spiritual macam apa yang dipilih Sang Hong? Lagi pula aku tidak tahu, efeknya melampaui jamur darah bumi yang berusia 100.000 tahun beberapa kali. Sang Mo dengan masam berkata, dia benar-benar beruntung. Hehe. Pada saat ini, di langit, Tang Zichen dan Sang Yao sedang duduk di belakang binatang api, yang merupakan milik Sang Yao. Tang Zichen bertanya, kakek, mengapa kamu pergi ke kota kekaisaran? Mengapa kamu tidak pergi ke kota kekaisaran? Aku akan mencari Yuan Penny dan memberitahu semua orang bahwa aku telah melangkah ke fase kedua kembali ke Void. Kata Tang Zichen dalam hatinya, dia benar-benar akan berpura-pura membandingkan. Tang Zichen tersenyum sembarangan, dia juga bisa memanfaatkan kekuatan kakek buyutnya dan memainkan pertunjukan di kota kekaisaran. Lebih dari sebulan kemudian, Tang Zichen dan Sang Yao tiba di kota kekaisaran kerajaan bela diri agung. Berhenti. Ketika mereka terbang ke gerbang kota kekaisaran, sekelompok penjaga tidak mendapatkan posisi mereka dan segera menghentikan jalan, dan nada mereka agak sombong. Wow! Sang Yao melambaikan tangannya. Ledakan. Kelompok penjaga itu langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan temboknya pun runtuh. Sang Hong, pergilah. Hehe. Tang Zichen tersenyum, kakek sangat kuat, dia langsung menghancurkan tembok kota, dan para penjaga terbunuh tanpa berkedip. Setelah terbang ke kota kekaisaran, Sang Yao berteriak, Yuan Penny, keluar. Yuan Penny, keluar. Pada saat ini, di bawah tanah istana kekaisaran, seorang lelaki tua yang pucat dan cacat mengubah wajahnya. Orang tua ini adalah anggota terkuat dari klan Yuan, kaisar saat ini, Yuan Penny. Yuan Penny berdiri dan menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan melangkah ke tahap kedua pengembalian Void. Setelah mengatakan itu, Yuan Penny terbang keluar dari tanah. Di langit, Sang Yao berkata kepada Tang Zichen, Sang Hong, setelah aku bertarung dengan Yuan Penny nanti, seluruh kota kekaisaran akan tahu bahwa aku adalah tahap kedua dari kembali ke Void, dan tidak ada yang berani menyentuhmu. Kamu bisa pergi ke istana Yuan untuk bersenang-senang dan merangsang Yuan Penny di sepanjang jalan. Kakek Tai, Xuan Sun selalu agak murni, saya tidak begitu mengerti apa maksud kakek Tai. Oh, kamu mengerti. Sang Yao tersenyum. Baiklah, pergi saja ke istana Yuan dan bermainlah dengan semua wanita mereka. Pria adalah pria besar, apa yang kamu takutkan? Sekarang aku adalah tahap kedua dari Returning Void, tidak apa-apa bagimu untuk bermain dengan melumpuhkan mereka, tetapi jangan bunuh mereka,
Jangan sampai mereka melompati tembok dengan tergesa-gesa, dan gunung dan sungai bergiliran, akhirnya giliran kita. Sang Yao tersenyum. Ini, baiklah, Yuan Penny keluar. Benar saja, seorang lelaki tua pucat terbang keluar. Kupikir siapa itu, ini Sang Yao. Yuan Penny, lama tidak bertemu. Ya, sudah lama sekali, aku tidak menyangka kamu akhirnya melangkah ke tahap kedua kembali ke Void. Yuan Penny, saat itu, kamu memusnahkan anggota klan Sang yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku melangkah ke Returning Void Stage 2 dan datang untuk membalas dendam padamu. Hahaha, Sang Yao, kamu terlalu terburu-buru. Kamu baru saja melangkah ke tahap kedua pengembalian Void, kamu mungkin bukan lawanku. Ya, mari kita coba kalau begitu, lakukanlah. Saat ini, di tanah, semua orang melihat ke langit. 4 klan wakil nasional besar lainnya dari kerajaan bela diri besar juga melihat ke langit dan berkata dengan tidak percaya, Sang Yao, dia benar-benar melangkah ke tahap kekosongan yang dikembalikan 2. 10 pelindung Yuan klan semuanya ada di Homing Void tahap 1. 10 Homing Void tahap 1 ini, 8 diantaranya adalah orang terkuat dari 4 klan wakil nasional utama, 2 lainnya berasal dari Yuan klan. Saat ini mereka rumit, lagi pula, Homing Void tahap 2 tidak semudah itu, tapi Sang Yao akhirnya melangkah ke Homing Void tahap 2, sudah tidak setingkat dengan mereka. Void pengembalian fase 1 mereka hanyalah daging ikan yang akan disembelih olehnya di depan fase 2. Di langit, Yuan Penny dan Sang Yao saling berhadapan. Tang Zichen berdiri di belakang Sang Yao. Pada saat ini, Sang Yao berkata kepada Tang Zichen, Sang Hong, turun dan bermainlah denganmu, bermainlah dengan semua wanita di istana Yuan, siapapun yang berani mengatakan tidak atau menghalangimu sedikit pun, aku akan membiarkannya mati tanpa penguburan. Ya. Tang Zichen mengangguk pada saat ini. Jika Tang Zichen masih menggeliat, maka dia dengan sengaja menghadapi kakek. Kakek telah meminta Tang Zichen untuk turun dan bermain dengan para wanita istana Yuan di depan Yuan Penny. Ini memukul Yuan Penny di muka. Tang Zichen tidak bisa mengatakan tidak, dia harus pergi. Tang Zichen tidak punya pilihan. Tang Zichen tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan kakek hebat untuk sekali ini. Seperti yang diharapkan, wajah Yuan Penny berkedut ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak karena tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Sang Yao sudah berada di tahap kedua Return to Void, bahkan jika dia mengalahkan Sang Yao, dengan Sang Yao masih memiliki 20 tahun untuk hidup, itu sudah cukup untuk membuatnya teliti. Tang Zichen langsung bergegas ke istana Yuan. Tang Zichen segera melihat seorang wanita cantik di istana, dan dari caranya berpakaian itu adalah seorang putri. Tang Zichen langsung meraih putri itu. Putri itu menjerit. Tang Zichen merobek pakaiannya di depan umum. Namun, tidak ada yang berani naik untuk membantu putri itu. Sekelompok penjaga, semuanya berdiri dan tidak berani bergerak. Pertama, Sang Yao baru saja mengatakan bahwa siapapun yang berani mengatakan tidak, biarkan dia mati tanpa pemakaman. Dan kedua, pada saat ini, semua orang di seluruh istana merasakan tekanan yang menindas mereka untuk tidak berani melakukan perlawanan. Hahaha, hahaha. Tang Zichen menatap putri itu dan tertawa. Tang Zichen menggendong putri itu dan terbang ke istana terdekat. Di langit, kelopak mata Yuan Penny berdenyut, dan dia serta Sang Yao masih saling berhadapan, menggunakan momentum tak terlihat untuk menguji satu sama lain. Lagi pula, perang antara kedua Returning Void Second Stage sangat luar biasa, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Sang Yao mendengus, bagaimana, Yuan Penny, melihat bahwa Suan Sun saya mencemari putri Yuan klan Anda, apakah Anda marah, dan Anda masih tidak akan melakukan apa-apa? Jangan mencari kematian. Ya, untuk mencari kematian, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membiarkanku mati. Sekarang nasib seluruh klanmu ada di tanganku, menurutmu berapa tahun lagi kamu bisa hidup?
Wajah Gen Penny berkerut. Di salah satu istana di tanah, Don menghela nafas dan menatap wanita yang berjuang di bawahnya, berkata dalam hati, "Maaf, saya harus melakukannya." Detik berikutnya, ada teriakan dari putri itu. Putri ini adalah Putri Xuan, baru berusia 20-an, dan masih seorang wanita yang utuh. Di luar istana, banyak anggota terkuat dari klan Yuan dipenuhi amarah. Beberapa dari mereka ingin bergegas masuk, tetapi yang tingkat puncak terlambat mundur. Dia, "Jangan. Tapi, kalau begitu adikku. Jika kamu bergerak, Sang Yao akan membunuhmu." Dia sudah melangkah ke tahap kedua kembali ke Void. Hanya penguasa yang dapat mengendalikannya sekarang, dan penguasa bahkan belum bergerak, yang berarti situasinya sangat kritis dan tidak baik untuk Sovereign, jadi jangan menambah kekacauan. Tapi adikku, dia sedang menjadi setan, wuho. Di mana jadi apa, daging dan ikan yang lemah dibandingkan dengan pembantaian Sang saat itu, ini sudah ringan. Di istana, jeritan Putri Xuan terus keluar, tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba, seorang wanita berpakaian minim diusir. Itu adalah Putri Xuan. Tang Zichen terbang sambil tertawa. Oh, Putri Xuan itu jatuh ke tanah sambil menangis. Tang Zichen bahkan tidak melihat Putri Xuan itu, meskipun Tang Zichen merasakan kesedihan untuk Putri Xuan yang tidak bersalah di dalam, tetapi kebencian keluarga seperti itu, Tang Zichen hanya mengikuti perintah kakek buyutnya. Saat ini Tang Zichen tidak bisa tidak melakukan apapun untuk merangsang Yuan Penny. Tang Zichen berdiri di sebuah gedung tinggi, dan kemudian terbang menuju seorang wanita yang sangat mulia di kejauhan. Wanita itu, tampaknya seorang permaisuri, berusia 100 tahun, penampilan dan ibu Tang Zichen, meskipun berusia 100 tahun, tetapi tidak jelas tua, pesonanya masih ada. Tang Zichen terbang ke arahnya. Tentu saja Tang Zichen tidak ingin menyentuh orang seperti ini di dalam hatinya, tetapi Tang Zichen harus mencari yang mulia, yang lebih mulia, yang lebih berbobot, jika tidak beberapa karakter kecil, yang tidak dipedulikan oleh Yuan Penny. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, meraih permaisuri itu dan menyeretnya ke istana. Namun, Tang Zichen tidak terlalu kejam, dia hanya merobek pakaian ratu itu dan kemudian memukulinya. Orang-orang di luar mengira Tang Zichen telah membuatnya seperti itu. Sebenarnya tidak, biarkan semua orang berpikir. Oh, ibu. Seorang pangeran menangis dan berlutut di luar. Tak satu pun dari 10 pelindung Yuan berani bergerak karena mereka telah mencapai tahap pertama kembali ke Void sebelum mereka tidak mencari kematian saat ini. Tang Zichen menghajar permaisuri sampai babak belur dan kemudian mengusirnya. Semua orang mengira permaisuri dicemarkan seperti ini oleh Tang Zichen dan berteriak, "Binatang, binatang buas." Tang Zichen terbang keluar istana, menjilat bibirnya, tertawa hehehe, dan dengan sengaja mengangkat sabuk celananya. Kemudian, Tang Zichen terbang ke permaisuri lain yang tampak sangat cantik dan menarik permaisuri itu ke istana. Permaisuri kekaisaran ini lebih muda dari Tang Zichen, jadi Tang Zichen tidak sopan. Begitu saja, Tang Zichen berada di istana Yuan, bermain-main. Namun ada orang yang melawan. Mencari kematian. Seorang pria kuat dari tahap akhir Deng Feng membunuh Tang Zichen. Swoosh! Begitu tubuhnya bergerak, dia terbunuh oleh panah udara tak terlihat yang terbang dari langit. Di langit, Sang Yao memandang Yuan Penny dan mendengus di sudut mulutnya. Yuan Penny tidak bergerak, bukan karena dia tidak melakukannya, tetapi tidak ada gunanya dia melakukannya. Selain itu, waktunya telah tiba, dan dia masih ingin hidup selama 1,5 tahun lagi. Dibandingkan untuk ini, dinajiskan dengan beberapa wanita bukanlah apa-apa. Tang Zichen melihat bahwa sudah hampir waktunya dan terbang kembali ke langit. Sang Yao bertanya, "Xuan Sun yang baik, bagaimana permainannya?" "Yah, bagus, terutama ratu itu, jangan lihat dia yang dulu." Hahaha, hahaha.
Sang Yao tertawa, memandang Yuan Penny dan berkata, apa kamu belum melakukannya? Kamu takut begitu kamu melakukannya, kamu akan memiliki tenggat waktu lebih awal, hahaha, hahaha. Wajah Yuan Penny bengkok, tetapi di dalam dia tidak berdaya. Sang Yao, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hah? Yuan Penny berkata, Sang Yao, kamu baru saja memamerkan kekuatan sesaatmu sekarang, kamu telah melangkah ke fase kedua kembali ke kehampaan, dan dengan usiamu saat ini, kamu hanya akan dapat hidup selama 20 tahun lagi, setelah 20 tahun Anda akan melihat keturunan sang klan Anda lagi, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi sombong atau giliran Anda dalam 20 tahun. Benarkah? Kalau begitu, setidaknya aku akan menunggu sampai aku menyelesaikan Yuan klanmu dulu. Yuan Penny tidak berbicara lagi. Tang Zichen ingin tahu mengapa mereka berdua, tak satu pun dari mereka mengambil langkah pertama. Itu hanya kebuntuan di udara begitu lama. Sang Hong, ayo pergi dulu. Ya, kakek. Tang Zichen mengikuti Sang Yao dan terbang menjauh. Setelah terbang keluar dari kota kekaisaran, Tang Zichen bertanya, kakek, mengapa kalian semua tidak melakukan apa-apa? Sang Yao berkata, saya tidak berpikir bahwa Yuan Penny ini benar-benar memiliki kekuatan, saya tidak yakin apapun, begitu saya melakukan langkah pertama, saya akan dapat memperoleh wawasan tentang kemajuan lawan, dan begitu saya menemukan tumit Achilles saya bisa terluka parah, yang akan sangat merugikan saya, jadi saya tidak berani mengambil langkah pertama. Demikian pula, Yuan Penny tidak berani, dia pasti tidak terlalu percaya pada saya baik, jika dia melakukan langkah pertama, saya juga bisa mendapatkan wawasan tentang gerakannya dan mengambil sisi yang menguntungkan. Selain itu, Yuan Penny tidak berani bergerak karena batas besarnya akan segera tiba, dan jika dia melakukannya, dia akan melakukannya pasti memajukan batas besarnya, dan Yuan Penny sekarang berpacu setiap hari untuk melangkah ke Returning Void Stage 3, jadi dia tidak berani bergerak melawanku. Oh, tidak heran tidak ada yang berani menolak saat aku berada di istana dan kamu bermain dengan wanita Yuan. Oh, aku memintamu untuk turun dan bermain dengan wanita Yuan untuk merangsang Yuan Penny, tapi cucu ini sangat tenang. Kakek, kekuatan di antara kalian apakah sudah dekat? Kembali ke Void, kamu tidak mengerti ini bukan lagi kontes ilmu pedang, hati, pikiran, mata, semuanya memiliki dampak yang sangat signifikan dengan pertempuran. Jadi, oh, Sang Hong, bagaimana permainannya kali ini? Baiklah, pokoknya kasihan istriku di rumah. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Terlalu timpang untuk berpikir seperti itu. Seorang pria adalah pria yang hebat, dia bisa mencintai wanita tetapi dia tidak bisa terikat oleh mereka. Kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan, jangan pernah menekan keinginanmu, hatimu, pada saat kamu mencapai void. Jika kamu menekan jantungmu lagi, kamu akan tumbuh lebih lambat. Oh. Baiklah, mari kita cari tempat untuk beristirahat selama sebulan, lalu kita akan kembali ke kota kekaisaran dan terus memprovokasi Yuan Penny sampai dia mendekatiku. Dan kamu teruslah bermain dengan wanita Yuan. Tang Zichen menjadi sedih. Oh, aku tidak memberitahumu untuk memilih orang tua itu seperti permaisuri, kamu bisa menemukan yang muda dan cantik. Kakek ini. Tang Zichen berkata dalam hatinya, aku seharusnya tahu untuk tidak keluar dengan kakek Tai ini hanya berubah menjadi senjata kakek Tai untuk mengganggu Yuan Penny. Tang Zichen berkata, kakek Tai, jika Anda ingin merangsang Yuan Penny untuk memimpin Anda, lalu mengapa Anda tidak membunuh anak dan cucu Yuan saja? Tidak, sekarang Yuan Penny masih hidup, ini bukan waktu yang tepat. Begitu kamu melakukannya untuk membunuh anak dan cucu Yuan, maka anak dan cucu Yuan akan menyerang secara berkelompok dan anjing akan melompati tembok. Pada saat itu, terlalu banyak orang akan menyerangmu dan aku tidak akan bisa melindungimu.
Jadi aku hanya akan membiarkanmu bermain dengan wanita Yuan tetapi tidak membunuh mereka, sehingga anak dan cucu Yuan tidak berani melawan untuk melindungi diri mereka sendiri. Individu yang melawan, saya juga akan dapat membunuh mereka pada awalnya. Baiklah. Tang Zichen juga tidak berdaya. Saat ini, di kota kekaisaran. Ayah, mengapa kamu tidak melakukannya dan membunuh Sang Yao itu? Bajingan, aku sudah di akhir waktuku. Jika aku melakukannya lagi, aku hanya akan mendahului waktuku, dan kemudian kita akan berada dalam situasi yang lebih pasif. Jika aku masih hidup, aku setidaknya dapat memastikan bahwa Sang Yao tidak berani membantai keturunan Yuan klan saya, dan dia takut mendorong saya terlalu jauh. Sang Yao harus tahu apa yang dia lakukan, dia baru saja melangkah ke tahap kedua kembali ke Void, kemungkinan menang melawan saya rendah, kata Yuan Penny. Tapi, bisakah kita hanya menonton cucu Suan Sang Yao, bermain dengan putri dan permaisuri kekaisaran di istana? Selama tidak ada yang mati, tidak peduli apa wanita itu. Sekarang klan Yuan saya, pada titik bertahan hidup, yang terpenting bukanlah wanita ini, bodoh, jika saya mati, maka klan Yuan kami akan benar-benar harus mati kehabisan darah. Saya hanya berharap sekarang untuk hidup 1 atau 2 tahun lagi, 1 atau 2 tahun ini, berharap Yuan Chun untuk melangkah ke tahap kedua kembali ke Void. Pada saat itu, kita akan memiliki modal untuk menghadapi Sang Yao. Segera pergi dan panggil Yuan Chun ke sini. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua datang, namanya Yuan Chun. Dia adalah salah satu dari 10 pelindung, 2 dari klan Yuan, dan dia adalah orang yang paling berharap untuk melangkah ke tahap kedua kembali ke Void. Yuan Chun, kamu sudah melihatnya, Yuan klan kami telah mencapai momen hidup dan mati. Paman, saya telah melihatnya, saya pasti akan melangkah ke tahap pengembalian Void 2 dalam waktu 1 tahun. Bagus, saya harap acara hari ini akan merangsang Anda. Keluarlah, saya akan menutup pintu. Jika Sang Yao kembali, pastikan untuk bertahan dan melindungi diri Anda sendiri. Aku akan meninggalkan kota kekaisaran dan membawa beberapa keturunan jenius Yuan klan bersamaku. Sebulan kemudian, Tang Zichen dan Sang Yao datang ke kota kekaisaran lagi. Kali ini, Yuan Penny bahkan menghilang di balik pintu tertutup, tidak tahu di mana dia bersembunyi. Yuan Penny ini, mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat berlari ke tahap ketiga pengembalian Void? Konyol, Sang Yao mendengus. Tang Zichen berkata, kakek, karena Yuan Penny menghindari kita, maka mari kita melakukan pembunuhan besar-besaran dan memusnahkan klan Yuan. Sang Yao berkata, Sang Hong, jika yang terkuat belum mati, membunuh mereka yang di bawah tidak ada gunanya. Setelah anjing itu putus asa, dia juga bisa datang dan membunuh keturunan kita dari klan Sang. Selain itu, saya khawatir klan Yuan telah memindahkan beberapa orang jenius, tetapi tidak masalah. Selama mereka menunggu Yuan Penny mati, mereka akan tamat. Kemudian pada akhirnya, yang tersisa abadi dari Yuan klan mereka, apakah mereka bersembunyi dan menjadi kelompok jiwa tunggal berikutnya lagi? Ya, tidak mungkin untuk sepenuhnya membunuh mereka semua, dan itu akan berubah menjadi organisasi jiwa tunggal berikutnya lagi. Sayangnya, jika ini terus berlanjut, kapan akan mencapai puncaknya? Tapi mau bagaimana lagi, dengan populasi anak dan cucu Yuan yang begitu besar, selalu ada ikan yang bocor. Namun, tidak ada cara untuk menyelesaikan kebencian ini, jadi meskipun kita tidak tahu kapan itu akan menjadi kepala, kita harus melanjutkan. Tang Zichen mengangguk tak berdaya. Baiklah, Sang Hong, sekarang seluruh istana dinasti Yuan ikutlah bermain. Kakek, andalkan aku tidak lagi tertarik. Kalau begitu terserah padamu. Tang Zichen tidak terus bermain. Sang Yao memanggil 4 klan wakil nasional lainnya saat itu. Beri hormat kepada senior Sang Yao.
8 dari 4 wakil klan lainnya yang telah kembali ke tahap pertama Void bergegas untuk memberikan penghormatan ketika mereka melihat Sang Yao. Sang Yao bertanya, saat itu, ketika klan Yuan membantai klan Sang saya, kalian, sebagai wakil klan nasional, tidak melakukan apa-apa, apa penjelasan Anda? Sang Yao senior, saat itu, ketika klan Yuan membantai klan Sang, kami tidak berdaya, kami klan wakil bangsa tidak berpartisipasi dalam masalah ini, itu semua dilakukan oleh klan Yuan, kami tidak dapat menghentikannya. Saya percaya Anda juga mengerti bahwa jika kita bisa menghentikannya, maka klan Yuan tidak akan menjadi keluarga kerajaan. Hanya saja, sekarang, Yuan Penny telah menghilang, bahkan orang kuat lainnya dari klan Yuan telah menghilang, apakah mereka tahu kemana mereka pergi? Kembali ke senior Sang Yao, kami benar-benar tidak tahu, kamu juga tahu bahwa dulu, nenek moyang kami memiliki pandangan jauh ke depan untuk melarikan diri dari kota kekaisaran sejak lama, untuk mencegah pemusnahan oleh yang kuat, ada banyak rute pelarian di seluruh bawah tanah kota kekaisaran. Sang Yao menghela nafas, sebenarnya, dia juga tahu baiki. Lorong pelarian yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran dibangun oleh leluhur selama ribuan tahun. Sang Yao bahkan tidak bisa membunuh dua fase kekosongan pengembalian klan Yuan bahkan jika dia mau untuk. Jika dia bisa membunuh mereka, maka Sang Yao pasti sudah lama mati ketika klan Yuan menghancurkan klan Sang, dan Sang Yao juga melarikan diri melalui jalan keluar saat itu. Pada saat itu, Tang Zichen berkata, kakek, saya punya solusinya. Solusi apa yang kamu miliki? Mereka berjalan melalui terowongan pelarian bawah tanah, ribuan terowongan pelarian bawah tanah, dan tidak ada cara untuk mengetahui kemana mereka menuju, kata Sang Yao. Tang Zichen tersenyum, ngomong-ngomong, tunggu kabar baikku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen pergi lebih dulu. Tang Zichen bersiul. Kakak Chen, Little Fire mendengar peluit dan segera terbang. Api kecil, aku akan memberimu misi. Misi apa? Yuan Penny tidak tahu kemana harus bersembunyi, dan dua pembangkit tenaga Returning Void Stage 1 klan Yuan tidak tahu kemana mereka melarikan diri, dan klan Yuan juga membawa serta anak-anak mereka yang berbakat cemerlang. Mereka mengambil terowongan pelarian di bawah Imperial City, tetapi ada ribuan lorong di bawah kaki kota kekaisaran, jadi kami tidak tahu ke arah mana terowongan itu mereka masuki. Anda telusuri tanah dan lihat apakah Anda dapat menemukan lorong mana itu memukau. Hehe, Menteri, jangan khawatir, tugas ini tidak sulit bagiku, jadi aku akan pergi. Little Fire mengebor ke tanah dan pergi ke bawah tanah. Tang Zichen tersenyum, bawah tanah, bebatuan ini semua adalah kekuatan api kecil bukanlah binatang api biasa. Setengah hari kemudian, Little Fire keluar dari tanah. Kakak Chen, aku sudah menentukan jalan mana yang mereka ambil, tetapi Kaisar Yuan Penny, dia tidak pergi, dia bersembunyi di ruang tersembunyi di bawah kota kekaisaran. Baiklah, kalau begitu Ma pergi dan melapor ke kakekku. Tang Zichen menemukan Sang Yao dan berkata, kakek, saya telah menemukan jalan di mana dua pembangkit tenaga listrik tahap 1 kembali dari klan Yuan melarikan diri. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Kakek buyut, jangan khawatir tentang itu, ngomong-ngomong, Yuan Penny tidak pergi, dia ada di ruang tersembunyi di bawah tanah. Sang Yao mendengus, lupakan tentang Yuan Penny untuk saat ini, benda tua ini tidak memiliki waktu beberapa bulan untuk hidup, hal yang paling penting sekarang adalah untuk membunuh dua pusat kekuatan Returning Void Stage 1 dari Yuan Clan. Aku mendengar bahwa salah satu dari kedua pembangkit tenaga Returning Void Stage 1 dari Yuan Clan akan menerobos ke Returning Void Stage 2. Yuan Clan ini juga terlalu menakutkan. Jangan biarkan dia melangkah ke Homeward Void Stage 2, dia harus dibunuh dengan cepat, atau akan ada masalah. Kakek, belum terlambat, ayo pergi sekarang.
Sang Yao agak ragu apakah Tang Zichen benar-benar menemukan jalan untuk melarikan diri, lagi pula itu terlalu sulit, jalan keluar bawah tanah, banyak dan beragam, dan mengarah ke arah yang tak terhitung jumlahnya, dengan jalan keluar yang tak terhitung jumlahnya, entah di mana tentu saja, akan jauh lebih mudah untuk menentukan mana yang mereka ambil, mengikuti akan menjadi cara yang pasti untuk menemukannya. Api kecil, ayo pergi. Ya Chen Chen. Tang Zichen dan Sang Yao memasuki tanah terlebih dahulu, lalu api kecil membuat lubang lain, dan segera setelah itu, langsung menuju ke jalan rahasia tertentu. Kakak Chen, kakek ini yang mereka ambil, kita hanya perlu mengikuti yang ini untuk menemukan mereka, dan bersamaku di sini aku bisa mencium jejak mereka. Haha, Sang Hong, kamu memecat binatang iblis, mengapa kamu begitu tidak biasa? Apakah itu benar-benar binatang api? Kakek api kecil adalah saudaraku, dia bukan binatang api biasa. Baiklah, apapun yang terjadi, mari kita menyusul dulu. Tang Zichen dan Sang Yao, di sepanjang jalan rahasia itu, dengan cepat mengejar. 10 hari kemudian, Tang Zichen keluar dari celah berbatu di ngarai. Tang Zichen berseru, nenek moyang kita, benar-benar tidak ada orang yang menggali terowongan rahasia ini, ada ribuan lagi yang mirip dengan ini, tes-tes, nenek moyang kita benar-benar berusaha keras untuk keselamatan keturunan mereka. Benar, di masa depan, jika ada orang yang kuat memusnahkan kekaisaran bela diri besar, kita semua dapat melarikan diri melalui jalan rahasia ini, meskipun kita tidak dapat melarikan diri sepenuhnya, setidaknya kita dapat menyelamatkan hidup kita. Jika tidak, kita akan terbunuh lama sekali. Namun, Fire Demon Beast Anda sangat kuat, dengan dia di sini, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa rumit terowongan rahasia bawah tanah ini. Sang Yao melihat jejak di lembah, sampai saat ini, desertir Yuan Clan tidak lagi menutupi jejak, jadi jejak yang sangat jelas bisa dilihat. Mungkin orang-orang Yuan berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Sang Yao, dia tidak bisa telah menemukannya sejauh ini, dan bahkan jika mereka menunggu sampai mereka menemukan tempat ini, mereka takut setelah lebih dari setengah tahun, semua jejak akan hilang secara alami. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Tang Zichen memiliki saudara laki-laki bernama Little Fire, luar biasa. Mengejar. Tang Zichen dan Sang Yao mengikuti jejak dan mengejar mereka, dan setelah sekitar 2 bulan, mereka akhirnya berhasil menyusul. Kakek, mereka ada di gunung ini. Aku akhirnya menemukan mereka, kali ini aku akan membunuh kedua Returning Void Phase 1 dan sekelompok anak jenius dari Yuan Clan. Tang Zichen juga tertawa hehe, kali ini, saya khawatir Yuan Clan tidak dapat membuka lembaran baru, dengan klan Yuan Clan yang tidak mengambilnya, sangat sulit bagi seseorang untuk bangkit. Kakek, meskipun kita telah menemukan tempat persembunyian mereka, tetapi, jangan beritahu ular-ular itu, aku akan menyuruh Little Fire mengebor ke dasar gunung terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam dan mencoba menyelesaikannya tanpa meninggalkan satu di belakang, kalau tidak aku pasti takut akan ada ikan yang bocor. Benar, Little Fire, ini akan sulit untukmu lagi. Tidak apa-apa. Little Fire pergi ke gunung lagi. Little Fire tidak mengambil rute yang biasa, mengebor langsung ke dalam lubang. Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Surga tidak dapat mencegah. Menjaga di beberapa pintu masuk tersembunyi tidak tahu bahwa Little Fire telah masuk. Sekitar 1 jam kemudian, Little Fire keluar. Bagaimana itu? Aku sudah mengetahuinya. Mereka telah menggali banyak rongga di dalam perut gunung. Totalnya ada hampir 1000, di antara mereka, 2 dengan indera terkuat, mereka tinggal di pintu masuk gua. Petik 2. Tang Zichen tertawa, rupanya, kedua dari pengembalian Void Fase 1 Yuan Clan untuk memastikan keamanan mutlak, mereka sendiri bertindak sebagai penjaga gerbang. Sang Yao mendengus, ayo pergi, ayo urus 2 bajingan Returned Void Phase 1 itu dulu.
Kakek, kita tidak akan melewati pintu depan, biarkan Little Fire menggali lubang untuk memasuki gua rahasia dari 2 pembangkit tenaga Void tahap 1 yang kembali, sehingga kita dapat menghindari ketahuan dan menghindari beberapa pelarian. Mungkin. Dari samping, Little Fire mengebor 2 terowongan rahasia yang mengarah langsung ke 2 gua rahasia Returned Void Stage 1 itu. Pada saat ini, kedua pembangkit tenaga Returned Void Stage 1 itu sepertinya mendengar getaran yang datang dari dalam dinding batu. "Ada apa?" ucap salah satu dari mereka. Yang lain berkata, "Seharusnya di bawah gunung ini ada binatang buas yang eksotis, biarkan dia bersembunyi, dan urus binatang buas yang eksotis itu di jalan, selamatkan anggota klan kita yang lain nanti kita mungkin harus tinggal di sini untuk sementara." Boom! Lorong rahasia terbuka. Mereka melihat binatang api. Hah! Hewan api. Saat itu, Sang Yao keluar dari lubang rahasia yang baru saja dia buka dan tertawa, "Kalian berdua, kalian cukup pandai bersembunyi." Ah, Sang Yao. 2 orang kuat dari klan Yuan yang berada pada tahap pertama kembali ke Void tercengang saat melihat Sang Yao. "Hahaha, aku tidak pernah berpikir aku akan mengikuti." Tidak mungkin, kamu tidak dapat menemukan kami. Kami sudah menemukan mereka." "Apa gunanya mengatakan itu tidak mungkin? Kalian berdua akan mati sendiri atau aku akan melakukannya." Salah satu dari mereka kembali ke kehampaan dan berkata, "Sang Yao, kamu tidak bisa melakukan ini, bawa kami ke kepunahan." "Tidak bisa melakukan itu." "Mengapa tidak?" "Saat itu, saya, Sang Klan, juga memiliki 2 Returned Void Stage 1, dan saya juga ditipu oleh Yuan Klan Anda untuk membunuh mereka. Sekarang, tidak adil bagi saya untuk membunuh Yuan Anda." 2 klan yang mengembalikan Void tahap 1 juga. 2 pembangkit tenaga Returned Void Stage 1 dari Yuan Klan saling bertukar pandang dan bersiap untuk melarikan diri pada saat yang sama. Sang Yao berkata konyol. "Bang!" Sang Yao berkedip dan menamparkan salah satu dari mereka sampai mati. "Itu terlalu mudah." Yang lainnya hanya lolos beberapa langkah dan juga ditampar menjadi daging cincang oleh Sang Yao. "Haha, kakek kuat." Tang Zichen tertawa. "Luar biasa, aku adalah Returning Void Stage 2, hanya benar dan tepat untuk menusuk mereka." "Baiklah, selanjutnya, lanjutkan mengebor lubang, bor melalui lubang rahasia satu persatu, dan tangani mereka satu persatu." Sama seperti itu, beberapa jam kemudian, lebih dari 1.000 anak Yuan Klan yang baru saja menetap di pedalaman gunung terbunuh tanpa kehilangan satu pun. Namun, ketika salah satu lelaki tua itu meninggal, dia berkata pelan, "Yuan Zhan, harapan keluarga, lihat, terserah kamu." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu meninggal. Apa yang tidak diketahui Tang Zichen dan yang lainnya adalah bahwa kelompok keturunan Yuan Klan ini memiliki salah satu jenius, yang disebut Yuan Zhan, membawa beberapa orang bersama mereka ketika mereka melarikan diri, dan pergi ke arah lain. Ini hanya kalau mereka pergi dan mengubah nama mereka sampai mereka kuat. Hanya ada beberapa dari mereka, jadi sulit untuk mengetahui jejaknya, tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka telah melakukan hal yang benar dengan melakukannya. Jika tidak, si jenius bernama Yuan Zhan harus mati di sini hari ini bersama-sama. Yuan Zhan ini, yang baru berusia 60 tahun ini, tetapi telah melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, adalah 4 orang paling berbakat di klan Yuan mereka, lebih dari ribuan tahun sejarah. Ini sedikit mirip dengan Tang Zichen, yang berusia 63 tahun dan telah melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, yang ketiga di klan Sang, sejak awal waktu. Dan Yuan Zhan adalah yang keempat sejak leluhur mereka, klan Yuan, untuk dapat mencapai tahap puncak akhir di usia 60-an. Sayangnya, Tang Zichen dan Sang Yao tidak tahu bahwa jenius terkuat dari klan Yuan telah melarikan diri dan mengubah namanya. "Kakek, apakah kita akan kembali ke kota kekaisaran sekarang?"
Sekarang jauh dari kota kekaisaran. Selain itu, Yuan Penny bersembunyi. Apa yang akan saya lakukan? Karena itu yang terjadi, biarkan dia bersembunyi sampai waktunya habis. Dia tidak tahu sekarang bahwa harapannya terhadap Yuan melarikan diri telah dihancurkan oleh kami. Hahaha. Setelah tenggat waktunya, kami akan segera mengepung kota kekaisaran dan membunuh semua putra dan putri Yuan, tanpa meninggalkan satu pun di belakang. Ya, kita akan kembali untuk bersiap sekarang. Tang Zichen dan kakek kembali ke Lonely Soul Organization bersama. Kali ini, sudah 7 atau 8 bulan sejak mereka pergi. Honger, kamu akhirnya kembali. Apakah kakek buyutmu benar-benar membawamu ke kota kekaisaran? Ya, bagaimana itu? Oh, bagus. Kakek Tai menghadapi Yuan Penny, tapi tidak ada pertarungan. Tang Zichen berkata, mengenai berita bahwa dia telah memadamkan elit dan harapan klan Yuan. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa karena kakek Tae memberitahu Tang Zichen belum mengatakan apa-apa. Jika terungkap, Yuan Penny pasti akan melompat keluar dari kulitnya ketika dia tahu. Sekarang satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah diam-diam menunggu tenggat waktu Yuan Penny. Segera setelah tenggat waktu Yuan Penny mati, klan Sang dapat membantai anak-anak yang tersisa dari klan Yuan dan kemudian kembali menjadi royalti kerajaan bela diri agung. Tentu saja, sebelumnya dengan Bei, aliansi kultus api juga secara alami dibatalkan. Namun, Tang Zichen dan kakek buyutnya menyarankan bahwa karena organisasi jiwa kesepian bersekutu dengan Zoroastrianisme, mengapa tidak berdiskusi dengan Zoroastrianisme, dan di masa depan, Zoroastrianisme juga akan ditempatkan di kota kekaisaran sebagai wakil negara. Dengan cara ini, tidak hanya kekacauan Zoroastrianisme akan diselesaikan, tetapi juga aturan kerajaan bela diri besar dapat dikonsolidasikan dengan lebih kuat. Sang Yao memuji Tang Zichen atas proposal bagus ini, yang dapat dipertimbangkan di masa depan. Jadi, 1,5 tahun berlalu dalam keheningan. 1,5 tahun kemudian, di kota kekaisaran. Aku merasa seperti sedang sekarat. Sovereign, tunggu sebentar, hanya beberapa bulan lagi, mungkin kita akan mendapat kabar. Salah satu pria itu berkata. Yuan Penny itu bersandar ke dinding dan berkata, aku benar-benar tidak bisa bertahan, hanya masalah waktu, langit akan membunuhku. Aku ditakdirkan untuk tidak bisa melangkah ke tahap ketiga pengembalian ke Void. Itu benar-benar terlalu sulit. Aku juga tidak tahu, apakah Yuan Chun dia sudah melangkah ke tahap kedua pengembalian Void. Sovereign, mereka telah melarikan diri selama 2 tahun, saya yakin mereka telah menemukan tempat yang aman untuk menetap, bahkan jika Yang Mulia Yuan Chun belum melangkah ke tahap kedua pengembalian Void, dia masih punya cukup waktu, jangan khawatir penguasa. Itu bagus, itu bagus. Juga, Yuan Zhan juga mengikuti mereka. Yuan Zhan baru berusia 60 tahun dan melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak. Ini hanya 3 dalam sejarah klan Yuan, termasuk dia yang berusia 4 tahun. Jadi Yuan Zhan pasti akan bangkit, dia pasti akan menjadi seperti 3 leluhur, dia pasti akan mencapai tahap keempat kembali ke kehampaan di masa depan, dan kemudian, memusnahkan seluruh klan Sang. Bagus, bagus, jadi aku tidak menyesal mati. Setelah mengatakan itu, mata Yuan Penny tertutup dan mati. Dengan hormat, Yang Mulia, woho. Budak tua itu menangis dan berlutut, menangis dengan sangat sedih. Segera 4 klan wakil nasional lainnya dari kota kekaisaran, klan Jing, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu, semua tahu tentang masa-masa indah Yuan Penny, yang juga berarti bahwa seluruh kekaisaran bela diri besar akan segera mengetahuinya sebagai dengan baik. Setelah kematian Yuan Penny, keturunan klan Yuan yang masih berada di kota kekaisaran buru-buru melarikan diri. Agen intelijen organisasi jiwa kesepian di kota kekaisaran juga menyampaikan berita itu kembali ke organisasi jiwa kesepian secepat mungkin. Saat ini, di Lonely Soul Organization,
Ayah, ayah, batas waktu Yuan Penny. Sang Mo berteriak dan berlari ke kediaman Sang Yao. Hahaha, hantu tua ini akhirnya mati. Kupikir dia bisa bertahan berapa lama, baru 1,5 tahun dan dia tidak akan bisa, hahaha. Sang Yao tertawa, tetapi Sang Yao juga berpikir tentang dirinya sendiri. 20 tahun kemudian, dia akan mengalami nasib yang sama, tepatnya tidak ada 20 tahun lagi. Ayah, sekarang kita bisa membunuh untuk kembali ke kota kekaisaran. Segera minta organisasi jiwa kesepian bersiap untuk membunuh setiap anak dari klan Yuan, terlepas dari kekuatan atau kelemahannya, tua atau muda, dengan membunuh mereka di tempat. Ya, di lokas anggota Lonely Soul Organization yang mengintai setahun yang lalu, diperintahkan untuk mulai memusnahkan anak-anak dari klan Yuan. Yang Ma Chen Xiang, Xiao Chao, semua mantan anggota Lonely Soul Organization telah menunggu cukup lama di kota kekaisaran. Tang Zichen juga mengikuti sebagai kepala banteng di kota kekaisaran, dan waktu untuk berkontribusi pada organisasi telah tiba. Seluruh kota kekaisaran memicu badai busuk. Sepertinya memang sudah ditakdirkan. Mengulangi isi dari apa yang telah dilakukan Yuan pada sang saat itu. Mengejar dan membunuh, melarikan diri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di antara para elit yang melarikan diri dari klan Sang saat itu, Sang Yao telah melangkah ke fase pengembalian Void, sedangkan klan Yuan telah dimusnahkan. Namun, karena banyak anak Yuan, banyak dari mereka yang melarikan diri. Sebelumnya, kesulitan berburu dan membunuh telah meningkat, tetapi organisasi jiwa kesepian selalu disiapkan setahun yang lalu, dan juga memiliki informasi dari operasi bertahun-tahun, sehingga juga mudah untuk mengetahui anak-anak pelarian Yuan. Engah. Di sebuah manor rahasia dekat kota kekaisaran, Tang Zichen menemukan cabang tertentu dari klan Yuan. Cabang samping dari penampilannya, sebuah keluarga besar bersembunyi di sini, dan mengira tidak ada yang tahu, tetapi ternyata organisasi jiwa kesepian agen intelijen tersebar luas. Jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Lusinan orang dari sisi lain berlutut dan berkata kepada Tang Zichen. Tang Zichen berdiri di ambang pintu, pedang di tangan, darah menetes dari ujung pedang. Tang Zichen melihat sekelompok orang tanpa perlawanan, yang terkuat dari mereka hanya di puncak akhir Deng Feng dan baru saja dibunuh oleh Tang Zichen di depan pintu. Dia harus menjadi kepala keluarga ini. Sisanya semua lebih lemah sekarang, dan ada beberapa anak. Tolong, jangan bunuh kami, wah. Tang Zichen mengangkat pedangnya, tetapi ragu-ragu. Ketika Tang Zichen melihat anak-anak yang baru berusia 4 atau 5 tahun, mereka sepertinya memikirkan diri mereka sendiri, dan bagaimana hari mereka sebenarnya bukan Tang Zichen kemarin. Ketika Tang Zichen masih kecil, melarikan diri bersama orang tuanya, dia pasti seperti ini, diburu dan dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Tang Zichen kesakitan dan tidak tahu apakah harus membunuh atau tidak. Jika mereka tidak membunuh, mereka semua bisa menjadi anak Yuan. Jika mereka membunuh, mereka bukan tandingan Tang Zichen, dan ada beberapa anak. Mengapa kamu membuatku melakukan hal yang begitu kejam, kata Tang Zichen dalam hati. Jangan bunuh kami, tolong, wah. Tang Zichen mengangkat pedangnya dan berkata, maaf, saya tidak mau. Itu Anda, Yuan Clan, yang memulai pembantaian kami. Jika saya melewati Anda, bagaimana saya bisa menghadapi begitu banyak dari saya? Orang mati Sang Clan. Meskipun kamu tidak bersalah, tapi aku juga tidak bersalah. Kita semua adalah korban. Tatapan Tang Zichen dingin. Setelah Tang Zichen menutup matanya dan mengayunkan beberapa pedang, tidak ada satu suara pun di tempat kejadian, semuanya telah dibunuh oleh Tang Zichen. Tang Zichen membuka matanya dan berkata, hidup ada panjang dan pendek, bahkan aku, jika aku cukup beruntung untuk hidup sampai akhir hidupku, aku harus mati, dan kalian hanya satu, selangkah lebih maju.
Tang Zichen dengan tegas berbalik dan pergi. Tang Zichen kembali ke kota kekaisaran dalam suasana hati yang agak tertekan. Lagi pula, masih ada rasa bersalah di dalam setelah membunuh begitu banyak anak Yuan Clan yang tidak melawan, dan terus terang anak-anak biasa Yuan Clan itu juga tidak bersalah, dan kesalahan itu dibuat oleh klan Yuan yang kuat. Rumput kecil menghampiri Tang Zichen. Yang mulia Sang Hong, ada apa denganmu? Tidak. Intelijen organisasi baru saja mendapat kabar bahwa ada aliran anak-anak Yuan yang melarikan diri di South Bay Lake. Ayo cepat. Saya. Ayo pergi. Rumput kecil menarik Tang Zichen. Tang Zichen dan Cao kecil bergegas ke South Bay Lake dan memang menemukan aliran pelarian keturunan Yuan Clan, yang terkuat di antaranya memiliki kenaikan puncak terlambat, yang terlemah tentu saja adalah anak-anak total 70 hingga 80 orang. Tatapan Cao kecil dingin, Yang mulia, Anda bertanggung jawab atas penyangkalan puncak yang terlambat itu, serahkan sisanya kepada saya. Rumput kecil, kamu. Ada apa? Yang mulia, apakah kamu benar-benar melakukannya? Itu banyak sekali anak-anak. Yang mulia Sang Hong, saya mengerti perasaan Anda, tetapi pikirkan tentang itu. Saat itu ayah Anda, dan banyak rekan Anda, bahkan Anda, dipisahkan dari darah dan daging ibu Anda karena pembantaian Yuan, meninggalkan Anda sendirian di mesin kotak selama 2 tahun. Apa gunanya kebencian yang begitu dalam sehingga Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Jadi bagaimana jika itu anak-anak, selama mereka adalah anak-anak Won, mereka semua harus mati. Organisasi telah memberikan untuk membunuh semua orang, tidak peduli seberapa muda atau tua, kuat atau lemah, bunuh mereka semua. Mata rumput kecil berkata tanpa belas kasihan. Kasihan Tang Zichen mungkin karena Tang Zichen juga punya anak. Little Grace sudah terbang. Tang Zichen juga harus buru-buru, karena Little Grace tidak bisa mengatasi puncak yang terlambat itu. Puf puf. Rumput kecil melihat seseorang dan membunuh mereka, tidak peduli siapa itu. Tang Zichen tidak tahan untuk melihatnya, jadi dia harus bergegas menuju kenaikan puncak yang terlambat itu. Kenaikan puncak yang terlambat itu juga memiliki kekuatan. Tang Zichen melawannya selama beberapa menit sebelum dia mengalahkannya. Setelah mengalahkannya, orang itu meninggalkan keluarganya dan melarikan diri. Tang Zichen membenci orang-orang yang dapat meninggalkan keluarga mereka di saat krisis. Setelah menyusulnya, Tang Zichen menebas dan membunuh lelaki tua itu di akhir puncak. Saat ini, rumput kecil hampir membunuh 70 atau 80 putra dan putri Yuan dari berbagai ukuran, pria dan wanita. Yang mulia, mari kita kembali dan melanjutkan misi berburu kita di tempat lain. Tang Zichen dan Little Grace terbang menjauh. Pada saat ini, di dasar South Bay Lake ini, seorang bocah laki-laki muncul ke permukaan dan memandang Tang Zichen dan Little Grace yang pergi dengan kebencian. Balas dendam semacam ini untuk pemusnahan klan tidak umum. Meskipun organisasi Lonely Soul memusnahkan anak-anak Yuan Clan secara besar-besaran, tetapi tidak mungkin untuk benar-benar dimusnahkan. Pasti masih ada bocoran. Seperti apa masa depan, hanya bisa menunggu masa depan untuk mengetahuinya. Setelah Tang Zichen kembali ke kota kekaisaran, dia tidak lagi melakukan misi berburu, lebih baik melakukan lebih sedikit hal semacam ini. Meskipun dia tidak bersimpati dengan klan Yuan, dia tidak ingin mengambil tindakan terhadap orang yang tidak berdaya lagi. Pembantaian anak-anak Yuan Clan oleh Lonely Soul Organization berlangsung selama 1 tahun penuh. Setelah 1 tahun, semua anak dari Yuan Clan yang dapat ditemukan hampir mati, dan mereka yang tidak dapat ditemukan akan sulit ditemukan dalam waktu singkat, dan begitu mereka ditemukan di masa depan, mereka akan mati, dibunuh lagi. Klan Sang juga secara resmi dipindahkan dari markas Lonely Soul Organization kembali ke kota kekaisaran.
Tang Zichen diberikan manor besar, meliputi area seluas 20 mil, sebuah manor tingkat ini, yang setidaknya harus dinaikkan dengan sangat sempurna agar memenuhi syarat untuk dinikmati. Fakta bahwa Tang Zichen dapat menikmatinya secara alami adalah sebuah pemberian dari kakek buyutnya. Tang Zichen menempatkan semua anggota keluarganya di manor baru. Tang Zichen memerintahkan manor ini, disebut Green Rose Villa. Green Rose Villa dapat menampung lebih dari 5.000 orang, dan dalam beberapa ratus tahun ke depan, semua milik Tang Zichen keturunannya bisa tinggal di sini. Tentu saja, premisnya adalah bahwa klan Sang bisa terus berjaya begitu lama. 18 tahun kemudian, setelah kakek buyut Tang Zichen meninggal, masih belum diketahui bagaimana nasib klan Sang. Di kota kekaisaran, di aula istana. Mulai hari ini, sampai hari kematian besarku, klan Sangku menjadi keluarga kekaisaran kerajaan bela diri agung lagi. Klan Jing, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu adalah wakil klan nasional dari Kekaisaran Bela Diri Agung, Dagu. Hidup kaisarku. Di aula istana, semua orang berlutut sementara Sang Yao duduk di singgasana yang mewakili kekuatan tertinggi. Pada titik ini, klan Sang, setelah 60 atau 70 tahun menderita akhirnya mendapatkan kembali kekuatan kekaisaran, dan anak-anak dari klan Sang kembali menjadi keluarga kerajaan tertinggi. Namun, perburuan anak-anak dari klan Yuan masih berlangsung, namun telah beralih ke sisi gelap. Pada saat ini, di Green Rose Villa milik Tang Zichen, seorang tamu tiba-tiba datang. Lihat Yang Mulia Putri Kiao Sui. Seorang wanita membungkuk kepada ibu mertua Tang Zichen. Ibu mertua Tang Zichen berteriak ketakutan, Ju Hong, ini benar-benar kamu. Yang Mulia, ini aku, Ju Hong. Ya Tuhan, Ju Hong, kamu masih hidup, hebat. Ibu mertua Tang Zichen dengan penuh semangat memeluk wanita bernama Ju Hong, wanita yang merupakan sahabatnya di masa mudanya. Saat itu, Ibu Tang Zichen melihat seorang wanita berdiri di belakangnya. Dia sibuk bertanya, Ju Hong, dia. Yang Mulia, dia adalah putriku, dan nama putingnya adalah Rumput Kecil. Rumput Kecil. Apakah itu yang meraba Hiroku? Itu benar, Little Grace. Dia juga bergabung dengan Lonely Soul Organization sejak dini, memberikan kontribusi yang berjasa untuk itu, dan dianugerahi sebuah rumah mewah di Imperial City. Little Grace menjemputku dari pedesaan untuk tinggal di sini, dan ketika aku mendengar bahwa ibuku juga masih hidup, aku segera datang mencarimu. Memham, itu bagus, sangat bagus. Teriak Ibu Tang Zichen. Ketika Tang Zichen pulang dari istana, dia melihat Rumput Kecil di rumahnya. Rumput Kecil, kenapa kamu ada di rumahku? Grace melihat wajah Don memerah. Tang Zichen bingung apa yang membuat wajah memerah. Pada saat itu, Ibu Tang Zichen berteriak dari ruang belakang, Honger, cepat masuk. Tang Zichen memasuki aula, hanya untuk melihat ibunya mengobrol dengan seorang wanita. Ibu Tang Zichen sedang sibuk berkata, Ju Hong, ini putraku Sang Hong. Pangeran kecil Sang Hong, dia sudah dewasa sekarang. Wanita itu memandang Tang Zichen dan berkata dengan penuh emosi. Tang Zichen berkata, Ibu, dia. Hiro, dia yang kuceritakan padamu, sahabatku Ju Hong dari masa mudaku. Halo Bibi Ju Hong. Tang Zichen sibuk menyapa. Tang Zichen memikirkan rumput itu dan dengan sibuk bertanya, rumput itu. Benar, dia putri Kiko Hong. Tang Zichen sedikit terkejut. Tang Zichen pernah mendengar dari ibunya sebelumnya bahwa dia memiliki tunangan yang diraba, tapi sayangnya keberadaannya tidak diketahui. Tang Zichen menatap Rumput Kecil, yang sekarang tersipu tidak berani menatap mata Tang Zichen. Tang Zichen tersenyum, tidak heran Little Grace baru saja melihat Tang Zichen dan terlihat malu. Little Grace sebenarnya adalah tunangannya. Beberapa hal di dunia benar-benar misterius.
Hanya saja, Tang Zichen tidak tahu bahwa Little Grace sudah tahu bahwa dia adalah tunangan Tang Zichen berdasarkan penunjukan. Pada saat ini, Ibu Tang Zichen berkata, "Honger, meskipun kamu memiliki seorang istri sekarang, dan lebih dari satu kamar, bagaimanapun, rumput kecil adalah tunangan yang kamu miliki sejak kamu masih kecil. Rumput kecil masih lajang, apakah kamu bersedia menikah dengan rumput kecil?" Tang Zichen memandang rumput kecil tumbuh dengan indah, saat ini kepalanya tertunduk dan wajahnya merah. Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Semuanya tunduk pada pengaturan ibu." Little Grace mendengar bahwa Tang Zichen tidak menolak, detak jantungnya semakin cepat dan melirik Tang Zichen. "Oh, kalau begitu ibu akan mengatur agar kalian menikah pada hari tertentu." Bagus." Tang Zichen menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu kalian jalan-jalan, dan aku akan berbicara dengan Ju Hong lagi." "Oke." Tang Zichen benar, ayo jalan-jalan. Tang Zichen dan Little Grace berjalan di taman. Tang Zichen dengan berani meraih tangan Grace. "Aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi tunangan yang aku mainkan saat masih kecil, ya." "Yang mulia, sebenarnya saya sudah tahu tapi, saya tidak berani mengatakannya." "Kamu bahkan tahu, jadi kenapa kamu tidak mengatakannya?" "Aku takut kamu tidak akan percaya padaku, dan selain itu, aku tidak tahu apakah kamu akan menyukaiku." "Kenapa aku tidak menyukaimu? Tentu saja aku ingin wanita dengan bakat luar biasa. Jika aku menikahimu, maka, dari semua istriku, kamu dianggap yang paling luar biasa, dan benar-benar luar biasa, memiliki bakat bawaan." Little Grace penuh sukacita. Semua istri Tang Zichen yang lain telah memperoleh bakat yang lebih baik, kecuali Little Sister dan Little Meng yang tidak. Tapi Little Sister dan Little Meng, yang sudah menjadi penerus, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan Little Grace. Bagaimanapun, tidak masalah bagi Tang Zichen, dalam kehidupan singkat lebih dari 100 tahun, bahkan jika mereka mencapai hanya 200 tahun sejak kembali ke kehampaan. Beberapa jam kemudian, Grace dan ibunya meninggalkan Green Rose Villa, dan langkah selanjutnya menunggu untuk menikah. Malam. "Suamiku, kudengar kamu akan mengambil istrimu yang ke-10. Adik perempuan bertanya. "Oh, informasi yang bagus, ibu baru memutuskan sore ini dan itu sampai ke telingamu, kamu tidak mau?" "Tidak. Kudengar orang itu adalah tunanganmu saat masih kecil." "Benar. Suamiku, kamu bangsawan, kamu akan menikah lebih banyak di masa depan, dan keluargamu akan memaksamu untuk menikah juga, jadi aku tidak setuju." "Haha, Claire, kamu terlalu banyak berpikir, kenapa aku menikahi seseorang yang tidak aku cintai? Jangan khawatir, setelah menikah dengan Grace aku tidak akan menikah lagi. Sayangnya, bukan kamu yang memutuskan, tapi aku juga ingin kamu menikahi orang yang lebih kuat agar keturunan keluarga kita menjadi lebih kuat. Di masa depan, kami Ken Nui, meskipun kami bukan ibu yang sama, kami tetap sama ayah, dan jika wanita lain memiliki anak yang kuat di masa depan, saya tidak berani Ken Nui atau Sang Su atau Sang Lei, mereka semua dapat dilindungi." "Baiklah, mari kita berhenti membicarakannya dan pergi tidur." Tang Zichen memeluk, "Ayo makan lagi." "Tidak, aku sangat lelah." Keesokan harinya, kakek buyut Tang Zichen memanggil Tang Zichen ke istana. "Lihat kakek buyut, Sang Hong, bagaimana kabarmu di Green Rose Villa akhir-akhir ini? Apapun yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberitahuku," kata Sang Yao sambil tersenyum. "Terima kasih kakek, apa yang kamu inginkan dariku?" Sang Yao berkata, "Sang Hong, sekarang klan Sang kita telah mendapatkan kembali kekuatan kekaisaran, anak-anak klan Sang kembali ke hari-hari bebas mereka. Namun, mereka bebas, kita tidak bisa.
Meskipun kita sekarang adalah bangsawan, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama hari-hari baik ini bisa bertahan. Saat ini, Sang Mo dan Sang Jian sedang melakukan yang terbaik untuk berlari ke tahap pertama Return to Void, dan saya berharap mereka dapat melangkah ke tahap pertama sebelum tenggat waktu saya, jika tidak keluarga harus hidup dalam kesengsaraan lagi. Tang Zichen bertanya, kakek, jika klan wakil nasional lainnya menjadi bangsawan setelah tenggat waktumu, kami akan dimusnahkan. Itu tidak terlalu buruk, begitu keluarga lain menjadi bangsawan, maka kita akan menjadi wakil negara, dan status kita pasti akan turun, setidaknya bukan Green Rose Villa tempat kamu tinggal. Baiklah, Sang Hong, aku tidak datang di sini untuk berbicara omong kosong denganmu, meskipun kamu masih jauh dari mencapai Void, bukan berarti kamu tidak memiliki misi sekarang. Kakek buyut, beritahu aku, tugas apapun yang kamu miliki, Suan Sun pasti akan menyelesaikannya. Sang Yao tersenyum dan berkata, misi Anda saat ini adalah menciptakan manusia. Membuat manusia. Ya, nikahi lebih banyak istri dan punya lebih banyak anak itu tugasmu pada tahap ini, setidaknya itulah yang akan kamu lakukan selama 40 tahun ke depan, tapi tentu saja, selain kamu ada Sang Stubben dan yang lainnya, tugasmu adalah sama, membuat orang. Aku akan pergi, kakek, ini tidak bisa dilakukan. Sang Hong, saya tidak meminta pendapat Anda, saya memberitahu Anda apakah Anda tahu mengapa kakek Anda, Sang Jian, memiliki begitu banyak anak. Dan saya, mengapa saya juga memiliki begitu banyak anak setelah saya tidak dimusnahkan oleh Genji saat itu. Itu karena kamu bukan satu-satunya yang telah berjalan di jalan yang kamu jalani sekarang. Ketika aku seusiamu, kakekku, kakek buyutku, juga memberitahuku bahwa misiku adalah memiliki lebih banyak anak, termasuk kakekmu. Yang sama sebelum dia berusia 100 tahun, diperintahkan oleh para tetua untuk memiliki lebih banyak anak. Karena kita semua memiliki hal yang sama, yaitu kita semua lebih berbakat dalam keluarga, dan jika kita egois dan tidak memiliki lebih anak-anak, lalu bagaimana keluarga sang kita akan diwariskan selama ribuan tahun? Jika keluarga mengandalkan mereka yang kurang berbakat, itu akan mati sejak lama, mengerti? Bersambung.